Sebelum saya memulai fikih haji, hmm, saya alhamdulillah banyak pengalaman, hampir setiap tahun menemani para jemaah untuk berhaji. Cuma bukan haji reguler. Saya biasanya menemani yang haji furoda, yang cuma 15 hari, 18 hari, karena saya terikat sama kerja. Kalau tiap tahun haji reguler 40 hari ya nggak mungkin dikasih. Tapi kalau cuma 15 hari 2 minggu itu pasti dikasih. Nah, haji furoda. Jadi haji itu yang reguler itu ada, yang ilegal, mohon maaf, yang legal itu ada 3G. Reguler yang daftarnya 25 juta itu. Kemudian di atasnya haji plus tapi nunggu 5 sampai 7 tahun. Kalau reguler ini tergantung dari daerah. Di Solo nunggu 60 tahun. Kalau daftar sekarang, makanya kalau jenengan punya anak langsung aja daftarin. Mudah-mudahan masih hidup 60 tahun yang akan datang. Nah, tapi sekarang masih di lobby sama pemerintah Indonesia agar kuota yang diberikan itu lebih banyak. Jadi sebenarnya kuota yang diizinkan oleh pemerintah Saudi sampai tahun ini itu rata-rata di angka 3 juta. 3 juta untuk semua negara. Untuk semua negara 3 juta. Cuma karena memang daya tampungnya itu idealnya 3 jutaan. Cuma ketika semua jemaah haji itu ngumpul di satu tempat di Arafah, itu dari satelit kan ada Google yang bisa untuk menghitung berapa kira-kira jumlah jemaah. Itu totalnya 7,5 juta tahun kemarin. Jadi bisa menampung 3 juta, tapi totalnya sampai 7,5 juta. Artinya 4,5 juta itu ilegal. Pakai visa umroh, pakai visa pekerja, pakai visa ziarah, pakai visa macam-macam. Semuanya ini ilegal. Makanya kemarin jangan mungkin tahu informasi yang ditangkap-tangkepin itu ya, ya itu semuanya ilegal. Mereka tidak bisa keluar dari hotel ya, karena kalau keluar dari hotel sekarang petugas itu pakai barcode. Kalau di scan itu gak keluar visa hajinya, ya, nusuknya itu tidak keluar, ya sudah langsung dikeluarkan dari Mekah. Cuma dikeluarkan kemana? Dikeluarkan ke Jeddah. Gak boleh masuk Mekah sama Madinah. Tapi ya namanya juga orang-orang yang seperti ini sudah pengalaman. Mereka biasanya dari Jeddah sudah dikeluarkan, mereka akan ada orang-orang yang akan memasukkan lagi ke Mekah nanti, dijemput lagi. Lewat mana? Lewat gurun pasir, lewat gunung, naik turun. Bukan lewat jalan biasa itu. Jadi seperti itu, keadaannya ya seperti itu. Kenapa Ustadz kok masih ada haji ilegal ini? Ya karena alasan mereka visa bukan termasuk syarat dari sahnya haji. Tapi kenapa kerajaan Saudi itu membatasi gak boleh haji kecuali pakai visa yang 3 itu, visa haji? Ya karena memang mereka yang bertanggung jawab kalau ada kematian gara-gara terlalu sesak. Kayak beberapa puluh tahun yang lalu itu pas Jumrah Aqabah itu ratusan yang meninggal gara-gara gak cukup. Baik, ini tidak mungkin saya bahas semuanya karena memang setidaknya ketika saya membahas fikih haji ini perlu 2 jam paling cepat, minimal 2 jam. Kita cuma punya waktu sekitar 25 menit lah. Makanya saya akan langsung loncat ke hal-hal penting dan tidak akan saya bahas secara detail. Pertama, sebelum kita membahas fikihnya, rukun, syarat dan seterusnya, kita bahas kenapa kita mau berhaji, gunanya apa sih? Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji. Yang saya lihat itu setidaknya ada 18 hadis sahih hasan, sisanya hadis dhaif dan seterusnya. Tapi tidak mungkin saya membahas 18 itu, gak cukup waktunya. Saya cuma mengambil 4 saja. Yang pertama, orang yang umroh dan orang yang haji itu adalah delegasi, tamu kehormatan bagi Allah. Tamu kehormatan. Tentu saja ketika kita datang, ketika kita minta, ya dihormati. Benar-benar dikabulkan apapun yang diminta. Doanya mustajab.
diijabah. Nah, makanya ada orang-orang yang minta ketika haji ataupun umroh depan Ka'bah, multazam di Raudhah, itu rata-rata ya dikabulkan. Walaupun masih menunggu beberapa tahun nggak langsung gitu ya, tapi dikabulkan. Saya kemarin dengar cerita ada seorang wanita, dia janda, dia minta sama Allah di depan Ka'bah. Ya suaranya agak keras, ya Allah, saya mau 13 juta rial. 13 juta rial. Rial ya, bukan rupiah. Saya mau 13 juta rial, ya Allah, kasih saya 13 juta rial min ghairi ta'abin wala nasab. Ini orang Arab nih, perempuan Arab, ibu-ibu. Tanpa harus bersusah payah dan tanpa harus bekerja. Singkat cerita, katanya beberapa tahun setelah itu Allah kabulkan. Memang Allah kasih 13 juta rial, persis dengan apa yang dia minta. Cuma dia lupa untuk meminta afiah, sehingga dia dapat 13 juta rial itu dari diat. Anaknya dibunuh sama seseorang, karena tidak kisos, dimaafkan sama keluarganya, dia harus bayar diat. Diatnya itu 13 juta rial, Masya Allah. Makanya kalau jenengan mau minta sesuatu, karena gini Bapak Ibu, kalau jenengan dikasih tambah sesuatu, pasti dikurangi dari sisi lain. Satu sisi ditambah, di sisi lain dikurangi. Jenengan masih sekarang misal, masih merintis, miskin, minta sama Allah, kayakan saya Allah, kayakan saya Allah. Ketika jenengan sudah kaya, kadang kesehatannya yang diambil. Sudah sakit paru-paru kah, apakah ada saja yang diambil. Jadi seperti itu, kaidahnya memang seperti itu. Allah tambah di satu sisi, Allah kurangi di sisi lain. Oke. Tapi ada satu doa nih, jenengan bisa pakai. Setiap jenengan minta sesuatu yang besar, mintalah afiah. Afiah ini artinya kebalikan dari ujian, cobaan. Jadi jenengan minta tapi gak mau dicoba gitu maksudnya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Minta afiat. Ini sama juga kayak dulu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia doa sama Allah, ya Allah, aku minta ya Allah agar aku itu diberikan waktu memang khusus untuk aku dengan Al-Quran. Gak diganggu. Gak diganggu sama orang yang datang untuk minta nasihat, gak diganggu sama majelis ilmu. Pokoknya khusus untuk aku sama Al-Quran. Khususkan ya Allah. Allah kabulkan. Di mana? Di penjara. Jadi dia di penjara. Tapi di penjara dia sama Al-Quran, gak ada orang lain. Penjaganya aja gak deket-deket. Beliau difitnah sama raja, dimasukkan ke penjara. Allah kabulkan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya lupa minta afiah. Saya lupa minta afiah. Seharusnya ya Allah, berikan aku waktu untuk dengan Al-Quran ini menyendiri, mentadaburi dengan afiah. Dengan afiah. Baik. Yang kedua, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Jadi haji yang mabrur itu sudah dijamin surga. Cuma satu balasannya, surga. Ya. Tapi ini haji yang mabrur gitu. Mabrur itu artinya beda makbul dengan mabrur. Makbul itu diterima. Jenengan sholat, rukunnya, syaratnya terpenuhi, ya sudah makbul, diterima, sah. Sholat jenengan sah. Tapi apakah sholat jenengan khusyuk atau tidak? Ya belum tentu. Makanya sholat seseorang itu ada yang diterima 1/10-nya, 1/8-nya, 1/5-nya, 1/6-nya, macam-macam kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah. Begitu juga haji. Kalau sudah lengkap rukun syaratnya, ya udah selesai. Diterima, sah. Tapi mabrur enggak? Belum tentu. Mabrur ini berkaitan sama hati, ketakwaan yang dia bawa, kekhusyuan selama melaksanakan haji. Ada orang haji sudah tahu gak boleh berkata-kata kasar, tapi tetap saja namanya panas, toilet ngantri, ada saja kata-kata yang keluar. Ada saja. Ya, ada hal-hal yang dilanggar. Ya, itu mabrur. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji furoda paling murah 320. Alhamdulillah, saya kerjasama sama beberapa travel gitu. Dan ada memang travel yang ngasih ya harga modal cuma ditambah sama keuntungan sedikit gak terlalu banyak.
di angka 320 juta. Haji furoda itu rata-rata 380 paling murah, standarnya gitu, sampai 700 juta. Oke. Orang yang pergi haji furoda nih, seharusnya dia mikir, kalau saya sama istri pergi, paling tidak sudah sekitar ya 800 juta habis uang saya. Tapi orang-orang yang sudah pergi haji, pergi umroh, itu malah mengatakan, alhamdulillah Ustaz, makin lancar rezeki. Ternyata benar. Allah berfirman dalam Al-Quran itu gini, Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan ini membisiki kita, kalau kamu infak, kalau kamu sedekah, pergi umroh, pergi haji, makin miskin kamu, berkurang. Hitungan matematisnya kan gitu. Kita punya 1 M nih, dikurangi 800 juta, tinggal 200. Tapi hitungan Allah enggak. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Makin kita infakkan, makin kaya kita. Dan ini bukan hanya untuk umat Islam. Satu penelitian, salah satu profesor di Harvard University, dia meneliti orang kaya makin kaya. Kenapa mereka makin kaya? Charity-nya banyak. Walaupun dia bukan muslim nih, tidak bernama infak, sedekah, enggak, charity. Makin dia mengeluarkan untuk orang lain yang membutuhkan, makin kaya dia. Makin kikir, makin kan dia megang uangnya, takut berkurang, makin miskin dia. Makin miskin. Karena matematika Allah ya seperti itu. Allah yang ngasih, ya terserah Allah lah. Caranya seperti apa, metodenya seperti apa. Cuma kalau kalkulator kita kan enggak. 1 M dikurangi 800, tinggal 200. Oke. Kemudian yang keempat, dosanya diampuni. Ini jaminan dari Allah, seperti bayi yang baru lahir. Argonya mulai dari 0, kayak di pom bensin. Sebanyak apapun dosanya mulai dari bayi, 0, bersih. Setelah itu dia mau bermaksiat, ya terserah dia, berarti mulai sudah argonya. Mau berbuat ibadat, kebaikan, ya terserah dia. Mulai argonya, positif sama negatif, mulai dari 0 gitu. Itu sekilas tentang haji gitu ya. Kemudian kalau untuk sahnya haji, simple. Yang pertama ikhlas. Harus ikhlas. Ada orang-orang Muhammad habis pulang dari haji nih, gak noleh dia. Muhammad gak noleh. Baru dipanggil haji, noleh dia. Dia haji untuk dipanggil haji. Ini orang-orang seperti ini ya, mungkin dia diterima makbul, tapi ya gak mabrur pasti. Makanya ada orang yang pulang haji malah makin buruk perangainya. Ya karena gak mabrur, gak ikhlas dia untuk dipanggil haji saja. Ada juga dia pergi umroh ataupun haji cuma untuk belanja oleh-oleh, gantungan kunci, kurma dan seterusnya. Sibuk mikirin oleh-oleh selama di sana. Karena oleh-olehnya, misal seperti saya di Madura, di desa saya itu kalau orang pergi umroh, kadang biaya oleh-olehnya lebih besar daripada biaya umrohnya. Kenapa? Karena biasanya oleh-olehnya untuk 3 kampung. Ini kampung saya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, 3 kampung. Kadang lebih besar biaya oleh-oleh. Jadi dia sibuk untuk nyari oleh-oleh, bukan sibuk untuk ibadah. Oke. Niatnya untuk jalan-jalan ada, refreshing juga ada. Baik, dan sesuai syariah. Artinya tidak ngarang. Ada orang-orang yang ngarang nih. Dia ketika melaksanakan haji, dia tambah-tambah lah. Dia misal nulis-nulis namanya, nama keluarganya di atas batu, di Gua Hiro kah, kemana-mana, gak ada rukunnya itu, gak ada. Yeah. Makanya kita harus tahu apa saja yang rukun, syarat dan seterusnya dalam haji ini. Ini adalah panduan ibadah haji tamattu. Haji itu ada 3, qiran, tamattu, ifrad. Biasanya jemaah haji dari Indonesia, mau reguler, mau furoda, itu rata-rata di haji tamattu. Tamattu artinya santai. Kenapa dibilang santai? Karena kita datang duluan, kemudian umroh. Melaksanakan umroh dulu, habis itu istirahat di hotel. Sampai kapan? Nunggu tanggal 8 Dzulhijjah pelaksanaan haji. Nunggu pelaksanaan haji. Santainya di mana Ustaz? Yaitu masa nunggunya itu. Sementara haji yang lain, dia datang langsung haji. Haji itu perlu stamina yang kuat, panas dan seterusnya. Berapa hari itu? Tamattu santai. Kenapa? Ya karena dia bisa istirahat dulu.
Habis umroh, istirahat berapa hari di hotel, santai, makan yang enak, jalan-jalan, belanja-belanja, sambil nunggu waktu pelaksanaan haji. Ini adalah step by stepnya gitu ya. Cuma kita langsung loncat saja gitu. Ini yang pertama kan umroh dulu ya, umroh dulu. Jadi kita nyampe di Jeddah itu langsung umroh. Tentu saja persiapannya, sunnah-sunnahnya harus dimulai dari rumah. Oke. Mulai dari mencukur bulu, mandi ihram dan seterusnya, memakai wangian. Nah, ini harus dari rumah. Kenapa? Karena sampai di Jeddah kita langsung umroh. Adapun make ihramnya di mana, Ustaz? Kalau perempuan enggak. Perempuan bebas pakaiannya, yang penting tertutup. Tapi laki-laki make ihramnya di mana? Make ihramnya dua tempat. Bisa di atas pesawat. Karena mikot kita adalah Yalamlam. Yalamlam itu 30 menit sebelum landing. Sebelum landing. Oke, ke Jeddah. 30 menit. Nanti ada pengumuman dari pilot itu. Sebentar lagi kita akan nyampe di atas Yalamlam tempat mikot. Silahkan yang mau berniat. Tapi pakai bahasa Inggris. Tapi yang kedua, ini lebih mudah. MUI, Darul Ifta MUI-nya Saudi itu membolehkan untuk ihram di Bandara Jeddah. Karena jangan bayangkan satu pesawat itu semuanya haji ya. Toiletnya ngantri. Makanya mereka memilih untuk ihramnya di mana? Di Jeddah. Dan setelah ihram, semua larangan ihram berlaku. Labbaik Allahumma umratan. Ini niat untuk umroh. Jadi sebelum haji kita umroh dulu. Oke. Dan setelah kita berniat umroh, maka semua larangan haji berlaku. Ini tidak mungkin saya bahas di sini. Ini panjang ini ya, larangan umroh apa saja. Ada 8. Yang kalau dilanggar bisa bayar dam. Bisa ngasih makan dan seterusnya. Tergantung dari berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Oke. Baik. Setelah kita ihram, kita skip saja ya. Langsung tiba di kota suci Mekah gitu ya. Langsung melaksanakan umroh. Umroh pertama yang dilakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sampai berhenti di Hajar Aswad 7 kali. Baik, saya tidak akan membahas step by step, poin per poin karena panjang ini. Yang jelas tawaf ini salah satu hikmahnya pertama itu adalah hal yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat itu ketika diciptakan malaikat, setiap hari ada 7.000 malaikat yang tawaf mengitari Ka'bah. Setelah dia sudah tawaf 1 hari, dia keluar gak boleh balik lagi. Diganti 7.000, diganti 7.000, diganti 7.000. Setiap hari ada 7.000 malaikat yang tidak berulang. Jadi sekali dia tawaf di Baitul Ma'mur sana, dia gak boleh ngulang lagi. Kebayang berapa jumlah malaikat sampai sekarang? Bedanya dengan kita boleh bolak-balik. Biasanya memang ketika kita tawaf itu kita berdoa. Tawaf putaran yang pertama dikhususkan untuk saya sama istri. Putaran yang kedua untuk anak-anak. Putaran yang ketiga untuk orang tua. Putaran yang keempat, pokoknya itu untuk menandai saya sudah berapa putaran. Karena kalau nggak seperti itu kita lupa ini 6 atau 7 ya gitu. 6 atau 7 ya. Dan mutarnya itu ke kiri atau ke kanan, Pak? Arah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Ke kiri. Kok nggak ke kanan, Ustaz? Biar lebih seru kayak orang-orang gitu ya. Kayak jam, semuanya kan ke kanan, ke kiri. Hikmah dari ke kiri itu, kalau jam itu tambah maju, tambah ke kanan. Kita malah mutarnya ke kiri. Kita suruh muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? 7 hari. 7 lapis langit. 7 tingkatan surga. 7 lingkaran neraka dan seterusnya. Kita suruh muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita ke akhirat? Apakah kita sudah pantas masuk surga atau tidak? Kemudian setelah tawaf, kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Okay. Setelah itu kita sa'i. Sa'i itu antara Bukit Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Bukit Marwah. Cuma
Jemaah Indonesia itu kadang terlalu rajin. 1, 2, 3, hitungannya sampai 14. Jadi dari sofa ke Marwah dihitungnya 1, Pak. Bukan sofa ke Marwah kemudian ke sofa lagi baru 1, enggak. Ada jemaah Indonesia yang seperti itu. Ya. Baik. Sa'i itu apa artinya? Sa'a artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanya nanti ketika sa'i, ini aslinya amalan ini, manasik ini berawal dari Siti Hajar yang bolak-balik nyari air minum untuk anaknya Ismail yang sudah hampir meninggal, kehausan, keluar air Zam-Zam. Beliau lari-lari itu, bolak-balik sampai 7 kali. Hikmah dari sa'i ini, kita selama hidup di dunia itu disuruh berusaha, disuruh sungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, hidup itu perjuangan. Kalau mau leha-leha di mana nanti? Di akhirat. Tempat istirahat kita di akhirat. Hidup itu perjuangan. Makanya kita berjuang selama hidup. Untuk apa? Membahagiakan orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak, untuk ibadah kita. Memang berjuang. Bangun tahajud tanpa perjuangan nggak bisa istiqomah. Tilawah 1 hari 1 juz tanpa perjuangan, kadang ada waktunya sok sibuk. Sebenarnya bukan sibuk, sok sibuk. Bisalah mengkhususkan waktu jam 9 sampai jam 10 malam, bisa. Tapi kita sok sibuk, sok capek. Padahal yang kita butuhkan itu adalah bekal, karena kita akan hidup di sana nanti selamanya. Di sini kita ngumpulin bekal. Oke. Itu sa'i. Kemudian di sa'i ini ada lampu hijau. Yang kalau kita sudah lewat di sana, kita disunahkan untuk lari-lari kecil, khusus laki-laki. Perempuan nggak boleh. Perempuan jangan lari-lari kecil. Begitu juga cium hajar aswad. Sunnahnya bagi siapa? Laki-laki. Perempuan boleh, cuma bukan sunnah. Sunnahnya mencium apa? Suami jenengan. Apalagi hitamnya seperti hajar aswad, lebih sunnah lagi. Baik. Kebanyakan perempuan ini, orang Indonesia, itu berebut untuk mencium hajar aswad. Tidak. Riwayat yang ada itu laki-laki yang nyium. Yang perempuan, nggak ada riwayat. Siti Aisyah, Hafsah dan seterusnya, rebutan nyium hajar aswad. Nggak ada riwayat. Nggak ada. Oke. Nah, di sini, kenapa disunahkan untuk lari-lari kecil itu? Ya karena Siti Hajar itu benar-benar lari-lari gitu ya. Untuk nyari air itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau jenengan memang kesulitan, larinya lebih kenceng. Paham nggak? Jadi kalau kita dalam hidup ini kok ya gini-gini aja ya, kencengin larinya. Perkuat usahanya. Perkuat ikhtiarnya. Hidup kok gini-gini aja ya. Ya usahanya kurang. Kenapa? Kalau kita usahanya gitu-gitu aja, ya hasilnya gitu-gitu aja. Jangan ngarep lebih. Mau lebih? Ya lebih kenceng ikhtiarnya. Itu hikmah dari lari-lari kecil. Oke. Setelah itu, tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan. Caranya seperti apa? Dengan mencukur atau memendekkan rambut. Kalau perempuan memendekkan 1 ruas jari. Oke. Kenapa kita disebut dengan tahallul ini, Ustaz? Menghalalkan apa yang dihalalkan? Tadi kan ada larangan gitu, 8 larangan tuh. Mulai dari kita potong rambut sudah halal. Jadi tahallul itu artinya bukan mencukur rambut, bukan. Bahasa Arab mencukur itu halq, botak. Memendekkan, taksir. Tahallul itu artinya menghalalkan. Banyak orang yang menyangka, ustadz bahkan yang menyangka tahallul itu artinya mencukur, bukan. Tahallul halal. Setelah itu, selesai melaksanakan umroh, kita nunggu 8 Dzulhijjah. Ya, santai-santai di hotel, kemudian makan yang enak, jalan-jalan, belanja, silahkan. Sampai 8 Dzulhijjah, atau 9 Dzulhijjah, kita akan langsung ke Arafahnya saja ya. 9 Dzulhijjah, kita akan melaksanakan haji di Ar-Muzna. Arafah, Muzdalifah, Mina. 9 Dzulhijjah. Baik, kita mulai dari persiapan. Pas 9 Dzulhijjah di pagi hari, kita ngapain? Melakukan sunnah-sunnah ihram. Ya, macam-macam, mencukur bulu keliak, mandi dan seterusnya. Kemudian kita memakai pakaian ihram dari mana? Dari hotel. Dari hotel. Setelah kita memakai pakaian ihram, kita berniat. Di mana? Di hotel. Niat haji.
Labbaik Allahumma hajjan. Yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan segera. Labbaik Allahumma hajjan. Gak perlu ke mikot Ustaz, enggak. Mikot untuk haji adalah mikot tempat tinggal kita. Makanya kita semuanya mulainya dari hotel yang kita tempati. Setelah kita berniat, maka semua larangan yang 8 tadi berlaku. Gak boleh melanggar. Kemudian dari hotel kita kemana Ustaz? Ke Arafah. Wukuf. Wukuf artinya berdiam diri. Di mana? Di Arafah. Kita biasanya di tenda-tenda. Cuma di tenda-tenda ini memang kalau haji reguler ya agak berdesakan lah. Berbeda dengan haji furoda. Kalau haji furoda itu lebih enak. Kenapa? Makanan tersedia 24 jam. Es krim, ya makanan Arab semuanya lengkap. Tapi kalau haji reguler nasi kotak. Itu pun ngantri rebutan kadang. Kadang nggak lengkap. Buahnya gak ada gitu. Ya maklum lah berapa juta orang yang dilayani gitu. Baik. Ketika kita di Arafah, ngapain Ustaz? Arafah artinya Arafah ya'rifu, mengetahui, tahu. Apa yang perlu kita ketahui? Dosa-dosa kita. Makanya di sini, di hari Arafah ini, yang paling banyak dilakukan adalah memohon ampun, beristighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Rasulullah, wukuf ini dimulai dari tergelincirnya matahari, dari zuhur. Sampai kapan? Sampai maghrib. Menurut jumhur. Lah, ketika wukuf, itu Rasulullah mengangkat tangannya di atas unta. Jadi beliau wukufnya itu di atas unta beliau. Dari zuhur sampai maghrib. Dan beliau dari zuhur sampai maghrib mengangkat tangan. Kalau ontanya bergerak, beliau turunkan satu tangan untuk memegang ontanya, tangan kirinya atau tangan kanannya masih tetap terangkat. Bayangkan doa dari zuhur sampai maghrib berapa jam? Tidak menyia-nyiakan waktu. Berbeda, haji orang Indonesia itu biasanya doanya cuma 30 menit. Paling bentar 1 jam. Setelahnya ngapain? Merokok, jalan-jalan. Ke apa itu Jabal Arafah, Jabal yang di Arafah itu ngapain? Nulis nama yang nggak ada dasarnya gitu ya. Ya macam-macam, baca Quran, ngobrol, cicet kemana-mana gitu ya. Doanya cuma 30 menit 1 jam. Ini salah. Seharusnya dia mempergunakan setiap menit yang ada di Arafah itu untuk berdoa, karena kata Allah, siapapun yang berdoa di hari itu pasti akan aku kabulkan. Akan aku kabulkan. Allah mendekat kepada hambanya, kemudian memerintahkan pada para malaikat. Yatabaha bihimul malaika. Allah membanggakan, wahai malaikat, lihat hamba-hambaku ini. Mereka berkumpul untuk menyembahku, memohon kepadaku, catat semua yang mereka minta. Jangan malah baca Quran, apalagi jalan-jalan, jangan. Baik, selanjutnya ini videonya. Tidak kita setel, waktunya gak cukup. Setelah dari Arafah kan sampai maghrib tuh menuju ke Muzdalifah. Ngapain? Mabit. Mabit itu artinya menginap. Menginap. Kalau tadi di Arafah ada tendanya Ustaz, iya. Kalau di Muzdalifah kok kosongan kayak gini? Iya. Beralaskan tanah, beratapkan awan. Cuma kalau sekarang itu ada karpet full. Kalau dulu masih tanah kayak gini, benar-benar di atas tanah, sehingga kita bawa sejadah. Cuma karena setiap tahun itu 100% lebih itu ilegal, Muzdalifah itu kecil, lebih kecil daripada Arafah. Muzdalifah kecil, sehingga gak muat. Banyak orang-orang yang mabitnya di luar Muzdalifah. Boleh nggak Ustaz? Kalau jenengan baca Imam 4 mazhab ya gak boleh, gak sah. Cuma ada fatwa yang terbaru, ya karena memang keadaannya seperti itu, gimana lagi? Gak mungkin dorong-dorongan sampai terdesak di dalam itu kan, mati semuanya. Akhirnya boleh. Itu yang pertama. Mabit di luar Muzdalifah, kalau sudah full boleh, sah. Karena memang darurat. Yang kedua, caranya mabitnya itu di atas kendaraan. Murur bahasanya sekarang, murur. Murur itu artinya cuma lewat. Di atas bis. Bisnya itu nanti bolak-balik di jalan rayanya Muzdalifah. 2 jam sampai 3 jam bolak-balik. Gitu.
Sah atau tidak? Sah. Karena dia mabit di atas kendaraan di area Musdalifah. Itu lebih aman daripada dia mabit di luar Musdalifah. Oke. Ngapain saja di Musdalifah, Ustaz? Istirahat. Rasulullah nyampe di Musdalifah langsung istirahat karena di siang harinya pas wukuf di Arafah sudah full doa ibadah. Malam harinya ngapain? Istirahat, tidur. Kapan Rasulullah bangun? Pas hampir subuh beliau sholat tahajud, sholat witir. Jemaah Indonesia enggak. Jemaah Indonesia rata-rata pas Musdalifah ini mereka beribadah sehingga besoknya teler. Seharusnya mereka full istirahat di Musdalifah karena besoknya 3 hari itu full lempar jumroh, jalannya jauh itu, mabit di Mina dan seterusnya, perlu tenaga full. Istirahatnya di sini. Nah, itulah kenapa kita perlu pembimbing yang paham sunnah. Rasulullah itu ngapain sih di sini? Kalau nggak paham sunnah, ketika ditanya, Ustadz kita ngapain Ustadz? Perbanyak ibadah gitu. Padahal waktunya istirahat. Karena Rasulullah istirahat, bukan ibadah di Musdalifah. Oke. Setelah itu ngambil kerikil. Tapi kerikilnya kata Rasulullah itu tidak lebih besar daripada atau lebih kecil daripada biji zaitun. Jangan yang terlalu besar. Oke. Yang kayak gini loh, kecil-kecil. Untuk melempar jumroh. Ini video juga keadaan di Musdalifah. Kita skip ya supaya waktunya cukup. Setelah itu, setelah kita bermalam di Musdalifah, besok paginya kemana? Ke Mina. Ngapain? Lempar jumroh apa? Kita kan udah ngumpulin kerikil tuh, kita lempar jumrohnya. Cuma kalau sekarang jumroh Aqabah itu besar, lebar gitu ya, kayak gini Pak. Kalau dulu tugu, ya, kayak apa ya? Kayak gini, kayak tiang masjid itu tugu cuma. Sehingga orang lempar kalau kelewat kena tiang sana gitu. Cuma yang parah Pak, Bapak Ibu. Jadi jumroh ini melempar ini dari mana manasiknya? Dulu Nabi Ibrahim ketika digoda oleh setan, pas diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, digoda sama setan. Jangan, anak yang kamu tunggu-tunggu masa mau disembelih gitu aja. Nabi Ibrahim imannya kuat, akhirnya dilempar pakai batu setannya. Oke. Ini kita adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai ikrar bahwa kita bermusuhan sama setan. Ikrar. Sekali lagi ikrar. Bukan berarti di tugu itu, di jumroh Aqabah itu, di dinding itu ada setannya. Di sana gak ada setannya. Yang salah adalah jemaah itu nganggap di sana ada setannya. Sehingga pas ngelempar penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan tenaga, bahkan saking dari penuhnya tenaganya, sandalnya dilempar. Jadi sudah lempar 7 itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sandalnya ikut dilempar. Saking dari bencinya. Di sana gak ada setan. Cuma ikrar permusuhan kita sama setan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia musuh. Pas giliran jumroh, marahnya bukan main. Pulang ke Indonesia, ketemu pocong takut. Pas giliran jumroh, kayak udah benar-benar musuh, siap ngelawan gitu. Ketemu kuntilanak takut di Indonesia. Enggak. Itu adalah ikrar bahwa kita bermusuhan sama setan. Baik, di sini memang agak-agak di sini ya, agak rawan. Di sini sudah enak gitu ya. Kalau dulu istri saya di dahinya, di jidatnya itu ada bekas sampai sekarang. Bekas luka. Ya, sampai sekarang. Karena orang Afrika ya ceritanya dulu di tahun 90-an. Karena istri saya waktu kecil di sana gitu. Sampai dewasa di sana. Baru setelah dewasa dia ke Indonesia. Jadi ada orang Afrika itu ngelempar batunya segini. Dia ngambil batu yang besar, ngelempar, tak. Ngelemparnya pas kena ke tugu itu waktu masih kecil 90-an itu ya. Ke tugu habis itu mental. Kena ke istri waktu umur 5 tahun. Berdarah. Ini salah nih, salah. Jangan berlebihan juga ngelempar sampai ancang-ancang gitu ya, sampai muter-muter Allahu Akbar. Enggak, ngelemparnya ya biasa gitu.
Gak usah sampai muter-muter kayak ngelempar apa, lomba ngelempar apa itu namanya. Jangan. Okay. Melempar sambil mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini cuma satu. Di tanggal 10 ini ya, cuma ngelempar jumroh Aqabah. Jumroh itu ada 3, tapi di tanggal 10 cuma 1. Baru nanti di tanggal 11, 12, 13 ngelempar 3. 1, 2, 3. Masing-masing 7. Tak, tak, tak. Masing-masing 7. Ini keadaan di waktu ngelempar, ini video ya. Kita gak usah muter. Baru setelah kita ngelempar Aqabah, hadiyu. Hadiyu itu artinya menyembelih hewan kurban. Siapa yang menyembelih? Petugas. Biasanya kalau haji reguler itu sudah termasuk, biayanya sudah termasuk hadiyu. Tapi kalau haji furoda exclude. Jadi jangan bayar lagi. Berapa Ustaz hadiyu ini Ustaz? Tergantung jenengan mau kuatnya berapa. Rasulullah SAW, beliau setelah jumroh Aqabah, beliau hadiyu. Berapa hadiyu beliau? Beliau mengorbankan 100 unta. 68 unta beliau sembelih sendiri. 68 unta beliau sembelih sendiri. Sisanya beliau pasrahkan ke Ali bin Abi Thalib. 100 unta. 100 unta berapa Ustaz? Mahal. Mahal 100 unta itu. Jemaah kita, Ustaz saya mau haji Ustaz. Mau haji apa Pak? Bu? Kambing yang paling murah berapa? Oh, yang paling murah. Yang paling murah itu 575 kalau untuk tahun ini. Kalau kemarin masih 500 rial. 500 rial, 575. Oke Ustaz. Mohon dibantu ya. Siap. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya kok ingin ngelihat hadiah saya ya Ustaz ya. Sebenarnya ini udah dihandle sama petugas. Kalau kita sudah bayar, ya udah selesai. Tapi jamaah ini ingin melihat supaya saya puas gitu Ustaz. Oke. Saya bawa ke tempat hadiah. Pas sampai tempat hadiah, ngelihat kambingnya kecil-kecil. Ustaz, ini kucing apa kambing? Saking dari kecilnya. Ya gimana antum maunya yang paling murah ya segini memang standarnya gitu. Kalau antum mau yang lebih besar ya lebih mahal. Oh gitu saja gitu. Kok kayak kucing ya Ustaz kecil? Ya iya paling murah, paling murah. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang ya berinfak, bersedekah itu ngambil yang paling sedikit, yang paling murah, bukan yang paling mahal gitu. Bahkan sampai Allah negur tuh. Ini kebiasaan dari dulu memang sahabat itu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lasum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kalian infakkan sesuatu yang kalian sendiri kalau seandainya dikasih, kalian akan memejamkan sebelah mata karena gak mau terima itu, merasa terhina. Jenengan mau nggak saya kasih infak sedekah 500 rupiah? Ambil nggak? Atau jenengan, udah gak usah gitu. Itu maksudnya seperti itu gitu. Jenengan mau nggak saya kasih 100 juta? Mau gitu. Ya itulah maksud dari ayat itu. Karena dulu para sahabat itu, mereka ngambil, jadi di samping Madinah itu ada ahlus sufah, orang-orang ya pengangguran, orang-orang yang butuh bantuan gitu ya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ditaruh di sampingnya masjid. Ya pati jumpo lah bahasanya. Ahlus sufa. Ini dikaitkan dengan tasawuf. Karena mereka kerjaannya cuma ibadah gitu. Mereka orang miskin, orang fakir. Orang-orang nanti di samping masjid itu ada 2 tiang. Ada tali. Orang yang mau berinfak itu ditalikan di sana. Ada orang-orang itu yang infaknya itu kurma dan seterusnya, tapi sudah agak busuk gitu. Yang jelek-jeleknya itu diinfakkan. Turun ayat ini untuk negor. Kalau mau infak, yang baik-baik, yang kau sendiri itu mau untuk terima itu seandainya kau dikasih gitu. Makanya di dalam juz 4 itu Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan menerima kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Di dompet 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Ada orang yang kesulitan, kelihatan dia kelaparan lah, orang sudah jumpo gitu ya. Dia gak minta-minta, tapi kita kasihan lah ke dia. Jenengan mau ngeluarin yang mana? Lembar 2.000, 5.000, 10.000, 50 atau 100? 2.000 standar kita. Setelah mengeluarkan, kita merasa berjasa, ya Allah, dengan apa yang saya infakkan itu, ya Allah. Lancarkan rezeki saya, sehatkan saya, sukseskan saya dunia akhirat. 2.000.
Kecuali jenengan memang di dompetnya ada 4.000. Keluarin 2.000, berarti jenengan menginfakkan 50% dari harta jenengan, gak masalah. Bahkan kata Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, 1 dirham ini mengalahkan 100.000 dirham yang itu. Kenapa? Sababul wurud dari hadis ini, orang ini punya 2 dirham cuma. Dia menginfakkan 1 dirham, 50% dari kekayaannya. Lah orang ini, orang yang paling kaya di Madinah pada waktu itu, menginfakkan 100.000 dirham, ya gak ada apa-apanya. Tergantung dari isi rekening kita, isi rekening. Kemudian setelah itu baru tahallul. Sekali lagi, tahallul itu adalah menghalalkan. Caranya dengan menggundul atau dengan memotong pendek rambut, ya. Dan setelah gundul ini tahallul awal namanya, tahallul yang pertama. Semua larangan boleh dilakukan kecuali jima, karena masih ada tanggal 11, 12, 13. Apa saja? 11, 12, 13. Jadi setelah kita tahallul, kita balik lagi ke Mekah tuh. Boleh tanggal 11, 12, 13, terserah. Ngapain? Tawaf ifadah. Tawafnya haji. Caranya gimana Ustaz? Sama kayak tawaf umroh, 7 kali. Boleh tanggal 11, 12, 13. Oke. Kemudian setelah tawaf ifadah seperti biasa, setelah tawaf sa'i. Sa'inya seperti apa Ustaz? Sama seperti sa'i umroh yang tadi, 7 kali. Oke, caranya sama. Dihijau, lari-lari kecil. Untuk siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Dan ketika kita sudah melaksanakan itu, maka sudah lengkap tahallul sani, menghalalkan yang kedua. Jadi ketika kita sudah melakukan sa'i tadi, udah lengkap tahallul sani. Tahallul sani, kita sudah boleh berjima dengan istri. Boleh berjima sudah. Kalau sudah melakukan yang tadi itu. Baru setelah itu kita tinggal melaksanakan hari tasyrik, yaitu menginap di Mina dan melempar jumroh di Mina. Satu tempat ini. Menginapnya di tenda-tenda itu. Cuma bedanya yang paling mencolok, kalau Indonesia menginapnya jauh. Jauh, jalannya jauh. Makanya kalau jenengan punya rezeki, mudah-mudahan Allah mampukan jenengan semuanya untuk membawa keluarga jenengan haji furoda. Kenapa? Jauh. Jauh, fasilitasnya jauh. Di tenda-tenda ini makanan 24 jam non-stop, es krim semuanya tersedia, makanan non-stop semuanya, gak mungkin kelaparan. Ustadz, kalau seperti ini kan gak kerasa perjuangan hajinya Ustadz. Gini, Rasulullah itu ketika dihadapkan sama 2 perkara, satunya sulit, satunya mudah, Rasulullah milih yang mudah. Satunya mudah, satunya lebih mudah, milih yang lebih mudah. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, ngapain dengan melarat? Contoh, jenengan bisa pasang AC nih, takmirnya mampu untuk bayar AC. Tapi ada orang, Ustaz, ngapain kita pasang AC ini? Mending kita sholat, biar kerasa panasnya ini Ustaz. Kita merasakan perjuangan dalam sholat. Tidak, kalau memang bisa sholat dalam keadaan nyaman, ngapain sholat dalam keadaan tidak nyaman? Kalau memang mampu untuk ya ibadah, ya sambil menikmati ibadah tersebut, ya kenapa harus bersusah payah? Gitu. Jadi malamnya kita mabit di Mina, siangnya kita lempar jumroh. Cuma jumrohnya ini ada 3, jumroh ula, jumroh aqobah, jumroh wusta, jumroh aqobah. Ada 3 tempat, masing-masing kita lempar 7. Oke. Setelah itu, setelah selesai 11-12 sudah selesai, kita tawaf wada'. Tawaf wada' artinya tawaf perpisahan. Kapan dilakukan Ustaz? Sebelum kita meninggalkan Mekah. Tawaf wada' itu sama ya Ustaz ya, seperti tawaf biasa. Iya, cuma boleh pakai pakaian biasa. Gak perlu pakai ihram. Pakai pakaian biasa sebelum meninggalkan Ka'bah. Setelah tawaf wada' ngapain Ustaz? Setelah tawaf wada' ya kita pergi dari Mekah, gak boleh nginep lagi di sana. Oke. Pergi ke Mekah kemana Ustaz? Biasanya haji Indonesia itu Madinahnya belakangan. Kecuali yang kloter pertama itu Madinahnya duluan. Ya. Haji furoda juga sama, Madinahnya belakangan. Kita pergi ke Madinah. Ngapain di Madinah Ustaz? Ini video juga gak usah
style ya. Di Madinah ini kita bukan untuk melaksanakan umroh ataupun haji, tapi untuk ziarah saja. Ziarah ke siapa? Makam Nabi. Nah, persis di bawah kubah hijau itu makam Nabi. Nabi, Abu Bakar, Umar, 3 makam berdampingan. Ya, pas di bawah hijau, kubah hijau itu. Ustaz, dulu ada Ustaz ya, di atas kubah hijau itu masih kelihatan tuh, kayak ada peti mati Ustaz. Apakah itu benar? Rumornya itu orang mati majid Ustaz? Enggak. Orang Indonesia suka memang membuat hal-hal seperti itu. Itu adalah jendela. Jadi dulu banjir, Madinah itu banjir sampai makam Nabi itu terendam. Cuma masalahnya makam Nabi itu kan ada di kamar beliau yang sudah dipatenkan. Sulit untuk kering. Becek masih. Sehingga apa? Dilobangin kubahnya. Supaya cahaya matahari masuk, bisa kering. Kemudian setelah dilobangin, karena sekarang itu sudah drainase-nya itu, alat pengeringan sudah bagus ya, sudah maju, ditutup lagi. Pas ditutup, orang-orang melihat di sana ada mayit dulu yang ingin mencuri makam Rasulullah dan seterusnya. Ya, macam-macam lah. Memang khurafat-khurafat seperti ini banyak tersebar. Ya. Baik, di Madinah ada satu tempat namanya Raudhah. Raudhah itu salah satu taman dari taman-taman surga. Di sini, ini Raudhah. Ngapain di sana? Berdoa. Karena tidak ada satupun yang berdoa di sana yang nggak mustajab. Rata-rata semuanya jemaah saya itu mustajab. Ustadz, saya mau nikah lagi Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah nikah dulu. Padahal sebelumnya istri saya gak ridho Ustadz. Tapi setelah saya berdoa, ya Allah, lunakkan hati istri saya. Alhamdulillah Ustadz. Ya kebetulan dia di belakang saya. Pas di Ka'bah itu Ustadz, dia mengamini Ustadz. Saya doanya pakai bahasa Arab biar dia gak ngerti. Ya Allah, zawijni arba'an, ya Allah. Ya Allah, nikah 4 ya Allah nikah. Di belakang istrinya tuh amin, amin, amin. Karena gak ngerti bahasa Arab. Makanya jenengan kalau suaminya minta diaminin tuh, apa? Apa doanya Ustaz? Apa doanya? Kalau jenengan gak ngerti bahasa Arab. Oke. Kemudian setelah kita di Raudhah, kita juga ngasih salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sini ada 3 pintu. Makam Nabi yang mana? Di makam Abu Bakar. Ya, ini kesalahan ustadz-ustadz yang jelasin gitu ya. Jadi ustadz-ustadz itu jelasin, ini yang pertama Abu Bakar, di tengah Nabi, di sampingnya Umar. Enggak. Semua 3 makam itu ada di tengah. Kanan kirinya itu gak ada makam. Makanya kalau jenengan zoom lagi, di tengah itu ada jadi yang pertama huna assalamu ala nabi. Assalamu ala Abi Bakar, assalamu ala Umar, di tengah semuanya. Jadi makamnya itu pas di tengah, bukan di kanan kirinya itu. Cuma karena ustadznya itu jelasin ya, saya memaklumi karena beliau mungkin tidak tahu denahnya. Ya, denah dari petugasnya langsung. Sehingga salam sama Rasulullah itu saat Abu Bakar itu mulai dari awal. Assalamualaikum ya Rasulullah, dari pintu pertama, enggak. Tapi kalau memang terdesak ya gak masalah, tapi tujuannya itu di tengah. Salamnya itu ke tengah, bukan ke pintu yang pertama atau yang terakhir itu bukan. Baik. Cuma sekali lagi itu adalah teori di lapangan fikihnya seperti itu. Ustadz, apakah fikihnya seperti itu bisa dilaksanakan seperti itu di lapangan? Enggak. Karena banyak hal yang sulit kita untuk melaksanakan secara sempurna. Fattaqullaha mastata'tum. Kita cukup lakukan semampunya saja. Contoh, jumroh, ngelempar jumroh itu dari zawal, dari zuhur sampai maghrib. Oke. Tapi bayangkan 7 juta sama yang ilegal-ilegal nih, lempar jumroh bersamaan. Banyak yang meninggal. Sehingga ada fatwa yang keluar, lempar jumroh malam boleh nggak? Boleh. Kalau memang mendesak, daripada mati. Malam boleh. Sampai kapan? Sampai subuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena dalam fikih menjaga nyawa itu lebih penting daripada melempar jumroh. Tapi jangan ditinggalkan lempar jumroh. Dan yang perlu diingat, kalau sekarang alhamdulillah ada 4 tingkat. Aman.
Kalau jenengan VVIP, misal jenengan presiden, menteri, itu ngelemparnya di atas pakai mobil. Enak. Kalau jenengan yang furoda yang seperti biasa, di bawah. Di bawah Bapak. Masih jalan lah pakai golf car. Nah, kalau yang furoda. Dulu, satu saja. Bayangkan, orang bejibun gitu ya, satunya mau keluar, satunya mau masuk. Habis. Dan yang paling parah, orang itu salah paham. Teman-teman saya dari Afrika itu, mereka mengira bahwa ketika mereka jumroh itu benar-benar berhadapan sama setan. Sehingga mereka ingin paling depan untuk melawan setan. Orang Afrika tinggi-tinggi, besar-besar badannya. Orang Indonesia kecil-kecil. Sehingga ketika didorong, kalau masih berdiri masih aman. Tapi kalau sudah terjatuh, diinjek-injek. Setiap orang fokus untuk ke depan, ngelempar jumroh, udah musuhan sama setan nih, gak peduli lagi sama yang ada di bawah, matilah banyak ratusan orang. Jadi orang mau ngelempar jumroh, niatnya mau ngelempar setan, tapi sebenarnya dia yang kesetanan, sampai nginjek-injek gitu, dia yang kesetanan. Banyak orang-orang yang sampai sekarang ya, kemarin itu orang Bangladesh, Pakistan, India, yang kalau ngelempar itu sampai ngamuk-ngamuk, dia kesetanan. Di jumroh itu gak ada setannya, cuma dianya yang kesetanan. Jangan sampai seperti itu. Baik, itu fikih haji, step by stepnya. Ada pertanyaan? Sekarang itu sepertinya yang di Musdalifah itu kayaknya ada untuk orang-orang yang tua itu, katanya ya, itu hanya lewat. Jadi sebelumnya kan harus melewati setelah jam 12 ya. Nah itu mereka melewati sebelum jam itu. Padahal kita untuk ke Mina itu kan harus setelah tengah malam. Oke, seperti yang saya katakan, teorinya seperti itu. Di lapangan enggak, sulit. Makanya tadi saya katakan, saya jelaskan tadi ada yang namanya murur. Murur itu kita mabitnya di atas bis, bisnya cuma lewat. Dari fikih, afdolnya memang mabit itu yang melewati tengah malam. Cuma kalau misal memang full gak bisa, bis itu cuma bisa bolak-balik sampai 3 jam karena semua bis bolak-balik, bukan hanya bis kita saja. Ya gak masalah. Yang lebih lucu lagi, beberapa tahun yang lalu itu jamaah Qatar, orang Qatar, orang Arab. Dia bis ya. Karena dia mau mabit di Musdalifah, bisnya itu nyari tempat parkir. Fullnya kebayang ya seperti apa, full bisnya itu seperti apa. Baik, sama petugas, maju, jangan berhenti, digedor-gedor. Karena macet memang, majulah. Nyari di depannya tempat parkir. Mau berhenti, disuruh maju lagi, majulah. Mau berhenti, suruh maju lagi sama di depannya. Maju, jangan berhenti, majulah. Sampai akhirnya keluar Musdalifah. Bisa masuk lagi? Enggak, karena full di belakang. Artinya dia mabit cuma 5 menit. 10 menit, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Gak ada cara lain. Mau balik, gak bisa. Di belakang sudah full, macet. Kecuali dia mau pakai mobil terbang atau bis terbang. Bisa. Ya. Tapi wallahu alam, mungkin suatu saat akan ada mabitnya itu di daerah Musdalifah, cuma pakai bis terbang, bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin gak? Ya mungkin saja. Bahkan dulu Imam Hanafi itu imam yang paling visioner. Di mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu dia sudah membahas tentang bagaimana hukum tawaf terbang. Tawaf tapi terbang gitu. Di zaman itu mana ada tawaf terbang? Nggak ada. Tapi di zaman sekarang ada nggak yang sambil terbang? Ada, pakai helikopter. Siapa? Salman, Raja Salman. Pakai helikopter. Tahu? Boleh nggak? Kata mazhab Hanafi boleh. Padahal di zaman itu nggak ada. Siapa yang kebayang kalau sambil terbang? Nggak ada. Tapi masya Allah, Imam Hanafi itu masya Allah. Oke, mudah-mudahan menjawab ibu. Ada yang lain, monggo? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya kerjasama sama beberapa travel, Bapak Ibu, bukan hanya satu travel. Jadi, kalau jenengan mau haji atau mau umroh, baik itu umroh ya bersama jemaah ataupun umroh cuma satu keluarga saja, Ustaz. Saya sama suami aja mau honeymoon, silakan. Saya akan mencarikan
yang paling murah dan yang paling bagus fasilitasnya dari beberapa travel yang ada. Ya. Jadi kita kerjasama sama provider juga sebenarnya, yang menyediakan pesawat, yang menyediakan hotel. Jadi kita langsung ke pabriknya. Insya Allah jauh lebih terjangkau dan jauh lebih nyaman. Gitu. Oke, monggo silakan kalau memang mau umroh ataupun haji. Oke, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.